Bab 6. Namun, Wira tidak memedulikan peringatan Hasan. Dia malah berkata sambil tersenyum, "Pak Agus, bisa saja aku bagi ikannya untukmu, tapi kamu juga harus tanggung sedikit utangku. Kalau nggak mau bantu aku tanggung utangnya, kamu boleh bagi sedikit tanahmu padaku. Soalnya, tanahku juga sudah dijadikan jaminan." Dasar anak tak tahu diri. Selesai berbicara, Agus pun pergi dengan marah. Dia hanya menginginkan seekor ikan Wira, tetapi Wira malah menyuruhnya untuk bantu menanggung utang dan juga meminta tanahnya. Kenapa si pemboros itu begitu tidak tahu malu? "Pak Agus, jangan pergi. Aku cuman bercanda." "Jangan marah, dong," teriak Wira. Ikan yang didapatkan Wira hari ini sangat banyak. Dia tidak akan menolak siapapun yang meminta ikan padanya. Namun, dia tidak akan menerima orang yang menuntut sesuatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Agus sudah marah. Setelah mendengar ucapan Wira, dia juga tidak menoleh. Warga yang mengerti maksud Wira pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Wira pun berkata, "Para warga sekalian, kalian juga tahu soal masalahku. Aku harus menjual ikan-ikan ini untuk bayar utang. Jadi, aku nggak bisa bagi ikannya hari ini. Tapi abis aku lewati rintangan ini, aku pasti bakal bagi-bagi ikan buat kalian semua." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga pun bubar dengan perasaan gembira. Meskipun mereka juga hidup susah, setidaknya mereka tidak mempunyai utang sebanyak 40.000 gabak. Selain orang yang berhati jahat, mana ada orang yang tega mengambil keuntungan dari Wira pada saat-saat seperti ini. Setelah melihat tindakan Wira, Hasan juga mengangguk pelan. Hubungan sesama warga sangat penting. Cara Wira menyelesaikan masalah ini sangat bagus. Meskipun tidak membagi ikan kepada para warga, dia juga tidak menyinggung mereka. Setelah semua orang bubar, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan ke rumah Wira. Ikannya banyak banget. Saat melihat 10 ember ikan yang dibawa pulang Wira, Wulan sangat terkejut. Dia menatap Wira dengan berlinang air mata. Ternyata suaminya memang punya teknik rahasia menangkap ikan. Dia benar-benar punya cara untuk bayar utang. "Gadis bodoh, untuk apa kamu nangis?" Wira menyeka air mata di wajah Wulan, lalu berkata dengan lembut, "Cepat buat serabi lagi. Malam ini, kita masih bisa makan ikan." Setelah menerima perlakuan lembut Wira, Wulan pun tersipu. Dia menjawab dengan suara kecil, lalu buru-buru berlari ke dapur. Danu, Dodi dan Sony sangat iri. Di seluruh Kabupaten Uswal, tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan istri Wira. "Wira, kami sudah sarapan di rumahmu tadi pagi. Malam ini, kita makan di rumah saja." Selesai berbicara, Hasan menuangkan semua ikannya ke gentong air, lalu melambaikan tangan kepada kedua putranya. Danu dan Dodi sebenarnya masih ingin makan ikan, tetapi mereka juga langsung pergi tanpa ragu. Mereka sudah puas bisa dapat makan ikan pagi tadi. "Benar, ayo pulang." Sony juga malu untuk tinggal setelah melihat ketiga orang itu pergi. Namun, Wira malah menghentikan mereka. "Jangan pergi dulu. Selain makan, masih ada kerjaan lain." Hasan pun menghentikan langkah kakinya. "Kerjaan apa?" Wira berjalan ke depan gentong yang berisi ikan yang dia tangkap kemarin, lalu berkata, "Bantu aku ikat ikannya jadi begini." Begitu melihat ke dalam gentong air, keempat orang itu pun terkejut. Kepala dan ekor ikan yang ada di dalam gentong air diikat membentuk busur dengan tali rami, sedangkan insang mereka mengapung di atas air. Namun, semua ikannya masih hidup. Biasanya, ikan yang ditangkap dari sungai akan mati setelah dibiarkan selama beberapa jam. Akan tetapi, ikan yang ditangkap Wira kemarin malah masih hidup sampai sekarang. Wulan yang berada di dapur juga penasaran. Wira pun menjelaskan, "Ini namanya teknik busur ikan. Kalau kepala dan ekornya diikat begini, oksigen yang dihirup insang bisa lebih banyak. Jadi, biarpun cuman ada sedikit air, ikannya juga nggak bakal mati karena kekurangan oksigen." Kekurangan oksigen. Keempat orang itu terlihat bingung, tetapi juga sangat gembira. Mereka tidak mengerti arti oksigen, tetapi mereka mengetahui dengan jelas perbedaan harga ikan yang masih hidup dan yang sudah mati. Hasan langsung menjawab sambil melambaikan tangannya, "Kalau gitu, kita langsung ikat saja sekarang. Nggak bakal lama kok, buat apa makan lagi?" Wira berkata sambil tersenyum, "Teknik busur ikan harus dilakukan 2 kali. Pertama-tama, kita ikat dulu ekornya.
Setelah lewat 2 jam, kotoran di dalam tubuh ikan bakal keluar. Abis itu, kita baru buka ikatan ekornya untuk ikat lubang pengeluarannya. Dengan begitu, daging ikannya bisa jadi lebih segar dan empuk. Keempat orang itu memperhatikan ekor ikan dengan saksama, ternyata memang ada bekas 2 ikatan. Dodi langsung berkata dengan kagum, "Kak Wira, kenapa kamu bisa mengerti begitu banyak teknik yang luar biasa?" "Memangnya masih perlu tanya?" Sony langsung berkata dengan penuh percaya diri, "Wira itu seorang pelajar. Dia pasti belajar soal teknik rahasia menangkap ikan dan teknik busur ikan dari buku." "Wira, betul, kan?" Wira tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. "Kamu memang pintar." "Hehe." Sony langsung merasa bangga karena dipuji seorang sarjana. Saat mereka selesai mengikat ikan, makan malam mereka juga sudah siap. Serabi yang hangat dan ikan goreng sudah disajikan di ruang utama. Wulan tetap makan di dalam dapur. Pada zaman ini, wanita biasanya tidak makan dengan duduk di meja. Setelah bekerja seharian, kelima pria itu pun menyantap makanan mereka dengan lahap. Meskipun ini sudah ketiga kalinya Hasan, Danu dan Dodi menyantap ikan dalam 2 hari ini, mereka masih terlihat sangat bersemangat. Sony yang sudah ingin makan ikan selama 2 hari juga makan dengan lahap. Namun, dia tiba-tiba menangis. Wira pun buru-buru bertanya, "Sony, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, Kak Wira." Dodi berkata dengan terus terang, "Semalam, kami sekeluarga juga makan sambil nangis. Soalnya sudah lama banget kami nggak makan daging." Begitu mendengar ucapan Dodi, Hasan langsung memelototinya. Dodi pun buru-buru menunduk dan lanjut memakan ikannya dalam diam. "Aku teringat orang tuaku." Sony menyeka air matanya, lalu lanjut berkata, "Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka pengin makan apa. Mereka bilang pengin makan daging. Soalnya mereka belum pernah benar-benar menikmati daging. Mereka pengin tahu gimana rasanya makan daging sampai kenyang. Awalnya, aku kira aku bakal seperti orang tuaku. Aku nggak nyangka hari ini aku bisa makan daging sampai puas." "Wuh." Sony menggigit serabi dan memasukkan sepotong besar ikan ke dalam mulutnya. Dia makan sambil menangis, seolah-olah sudah gila. Hasan, Danu dan Dodi tidak menertawakannya. Ekspresi mereka juga terlihat sedih. Warga desa tidak mempunyai banyak penghasilan, tetapi harus membayar pajak dan kerja rodi. Jangankan makan daging sampai kenyang, bahkan ada banyak warga desa yang tidak pernah makan kenyang seumur hidupnya. Namun, hidup mereka akan berubah setelah mengetahui teknik rahasia menangkap ikan. "Sudah 2 jam, aku pergi ikat ikan dulu." Selesai berbicara, Hasan pun pergi mengikat ikan. Danu juga diam-diam mengikutinya. "Malu-maluin saja." Sony menyeka air matanya sambil membereskan peralatan makan mereka. Dodi juga membantunya. Saat melihat keempat orang yang sedang sibuk itu, Wira merasa sangat sedih. Mereka adalah orang yang paling rajin di era ini, tetapi juga merupakan orang yang paling miskin dan menderita di era ini. Mereka sudah melakukan upaya yang sangat besar dan melakukan pekerjaan terberat di dunia ini, tetapi mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Setelah selesai mengikat ikan, mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing. Sony pulang ke rumah Kak Surya dan mengetuk pintu. Begitu membuka pintu, istri Kak Surya yang bernama Sinta itu berteriak sambil memegang sapu, "Dasar pecundang. Sudah curi telurku masih berani pu." "Ah, nih, selama ini, Sony hanya bisa diam saat dimaki kakak iparnya. Sekarang, dia bisa dengan bangga melemparkan kedua ekor ikan kecil itu ke dalam rumah mereka." 2 ekor ikan hidup yang beratnya masing-masing sekilo itu menggelepar di atas lantai. Sinta buru-buru menangkap kedua ekor ikan itu, lalu sikapnya terhadap Sony juga langsung berubah. "Sony, kenapa malam banget pulangnya? Sudah makan belum? Sini ku buatin serabi." "Nggak usah, aku sudah kenyang makan daging." Setelah itu, Sony berjalan dengan lambat ke kandang sapi sambil berkata, "Keluarkan baju dan sepatu baru kakak, besok aku mau ke kota. Kelak, selama ada aku di rumah, keluarga kita bisa makan daging tiap hari." "Apa?" Sinta langsung tercengang. Omong kosong apa yang sedang dibicarakan Sony? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu bisa makan daging setiap hari. Sony berbaring di dalam kandang sapi dan menyelimuti dirinya dengan sebuah selimut yang sudah robek. Di sampingnya, ada seekor sapi tua yang sedang mengunyah rumput.
Dia menatap bintang di langit sambil bergumam, "Ayah, Ibu, putra kalian sudah bangkit. Aku bakal jadi orang sukses. Kalian pantau saja aku dari langit. Tahun baru nanti, aku bakal persembahkan daging untuk kalian." Di sisi lain, Wira dan Wulan sudah selesai mandi. Mereka sama-sama tidur di ranjang, tetapi tetap menggunakan selimut masing-masing. Wira belum tidur, tetapi juga tidak memikirkan hal mesum. Dia hanya termenung sambil menatap langit-langit yang gelap. Wulan bertanya dengan hati-hati, "Suamiku, kamu lagi sedih?" "Sedikit." Wira bertanya, "Wulan, menurutmu dunia ini bisa berubah nggak? Berubah jadi dunia di mana semua orang bisa makan kenyang, punya baju, nggak ngidam daging lagi. Anak-anak juga bisa belajar, sedangkan orang yang sakit bisa berobat. Semua orang nggak perlu khawatir soal kekacauan lagi." "Nggak bisa." Setelah terdiam sesaat, Wulan mengatakan alasannya, "Suamiku, yang kamu bilang itu persatuan dunia yang belum bisa tercapai sampai sekarang." Wira tersenyum masam dan menjawab, "Benar juga. Dengan teknologi dan produktivitas zaman ini, mana mungkin persatuan dunia bisa tercapai?" "Teknologi." Wulan sangat kebingungan. Dia tertegun sejenak, lalu berbisik, "Suamiku, kamu sudah berubah jadi kayak orang lain." Wira langsung terkejut, "Apanya yang berubah?" Wulan menjawab dengan suara kecil, "Dulu, kamu sama sekali nggak peduli sama kerabat jauh seperti Paman Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Sekarang, kamu malah begitu baik terhadap mereka dan sudah nggak merendahkan mereka lagi. Dulu, kamu juga memandang rendah kepala desa seperti Pak Budi, tapi malah takut banget sama mereka. Sekarang, kamu nggak peduli lagi sama mereka. Kamu sudah berubah. Sekarang, kamu memperlakukan orang sebagaimana mereka memperlakukanmu." Wira sangat terkejut akan pengamatan Wulan yang begitu cermat. Dia pun bertanya, "Apa kamu suka sama aku yang sekarang? Ayo masuk ke dalam selimutku." Bab 7. "Baik, suamiku." "Jangan panggil suamiku, panggil sayang saja." "Nggak bisa." "Kenapa? Sayang itu panggilan yang terlalu mesra. Kamu baru berubah jadi baik sama aku 2 hari belakangan, aku masih belum siap panggil kamu begitu." "Oh." Berhubung takut membuat suaminya marah, Wulan pun mengalihkan pembicaraan, "Omong-omong, pernah ada seorang peramal yang datang ke rumahku waktu aku masih kecil. Dia bilang, aku bisa jadi istri pejabat ke depannya." "Istri pejabat?" "Suamiku, jangan marah. Ramalan peramal itu pasti nggak tepat, mana mungkin aku bisa jadi istri pejabat. Selama kamu menginginkanku, aku bakal menemanimu seumur hidup." Keesokan dini hari, Hasan dan yang lainnya sudah sampai ke rumah Wira. Setelah menaruh seluruh ember berisi ikan ke atas gerobak, kelima orang itu pun berangkat ke ibu kota provinsi. Sebelum mereka berangkat, Wulan menyerahkan sebuah kantong kain merah kepada Wira, "Suamiku, kalau uang menjual ikan nggak cukup, gadaikan saja gelang ini. Kalau masih nggak cukup, aku bakal cari kakakku. Dia nggak mungkin nggak peduli padaku. Jaga rumah baik-baik, ya. Tunggu aku pulang." Wira memasukkan gelang itu ke dalam sakunya. Setelah merapikan rambut Wulan, dia pun berpamitan dengan Wulan dan berangkat ke ibu kota provinsi. Wulan memegang wajahnya yang tersentuh jari Wira sambil tersipu. Semalam, kedua orang itu masih belum berhubungan. Mereka hanya berpelukan sambil mengobrol. Akan tetapi, dia sangat menyukai sifat suaminya sekarang. Sekarang, Wira sangat lembut, perhatian dan baik hati. Meskipun mereka tidak berhubungan selamanya, Wulan sudah merasa senang bisa mempunyai suami seperti ini. Danu dan Sony berjalan di depan untuk membawa jalan, sedangkan Hasan berjalan di tengah sambil menarik gerobak. Wira dan Dodi berjalan di paling belakang. Di zaman ini, dunia masih belum aman. Apalagi di malam hari, ada banyak perampok dan bandit yang sering berkeliaran. Jalanannya juga tidak rata dan berlubang. Jika tidak hati-hati, gerobak mereka bisa masuk ke lubang yang dalam. Hasan sudah sering melakukan perjalanan di malam hari. Jadi, perjalanan mereka kali ini juga lancar-lancar saja. Langit berangsur-angsur cerah, kota yang berada di kejauhan pun muncul di hadapan mereka. Saat berjalan, Dodi tiba-tiba berbisik, "Kak Wira, bantu aku ganti nama, dong." Mendengar permintaan Dodi, Wira pun kebingungan. Dodi mengeluh, "Di dusun kita, orang yang namanya Dodi terlalu banyak. Aku mau kayak ayah, suruh orang bantu ganti nama. Dulu, nama ayah Wasan,
sekarang sudah jadi Hasan. Lebih enak didengar, kan? Kak Wira, kamu itu orang yang berpendidikan dan tahu banyak hal. Bantu aku ganti nama, dong. Di Dusun Darmadi memang ada banyak orang yang bernama Dodi. Wira pun tersenyum dan menjawab, kamu paling pengin buat apa? Setelah mengintip punggung ayahnya, Dodi menjawab dengan suara kecil, Kak Wira, aku mau bergabung dengan militer. Aku mau basmi bangsa Agrel biar bisa mendapatkan kembali tanah kita yang direbut mereka. Setelah mendengar jawaban Dodi, Wira pun terdiam. Bangsa Agrel dan kerajaan Nuala sudah berperang ratusan tahun. Mereka sudah berhasil merebut sepertiga tanah kerajaan Nuala. Wira tidak menyangka Dodi yang hidup miskin malah mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah tertegun sesaat, Wira pun menjawab, kalau gitu, Zabran saja. Dodi langsung panik, Zabran. Kedengarannya kayak zebra. Zebra itu mangsa, bukan pemangsa. Nggak mau ah, kurang bagus. Kak Wira, ganti yang lebih enak didengar, dong. Setelah melihat reaksi Dodi, Wira pun merasa lucu. Zabran itu artinya kuat dan mampu. Bukannya kamu mau membasmi musuh. Kamu harus kuat dan mampu, dong. Ah, begitu. Dodi langsung berseru gembira, Zabran, Zabran Darmadi. Keren juga, ya, makasih, Kak Wira. Mulai sekarang namaku Zabran, bukan Dodi lagi. Yang manggil Dodi nggak bakal kusahut. Wira mengerjainya, Dodi. Dodi langsung menoleh dan menjawab, ada apa, Kak Wira? Wira langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dodi masih belum mengerti kenapa Wira bereaksi seperti itu. Setelah sesaat, dia baru berkata dengan malu, selain Kak Wira, aku nggak bakal nyahut siapapun yang panggil aku Dodi. Hasan yang berjalan di depan berseru, Dodi, datang kemari dulu. Oke, Dodi berjalan maju dengan muka masam sambil membatin, selain Kak Wira dan ayah, aku nggak bakal nyahut siapapun yang panggil aku Dodi. Danu berkata, Dodi, kamu bantu ayah tarik gerobaknya dulu. Aku saja yang temani Kak Wira. Dodi terdiam, lalu berkata dengan kesal, ya sudah, tambah satu orang lagi deh. Danu yang terlihat serius berjalan ke belakang gerobak, lalu berkata dengan malu, Kak Wira, aku juga mau ganti nama. Wira berkata sambil tersenyum, kamu pengin buat apa? Danu berbisik, aku nggak mau masuk militer, tapi aku suka bela diri. Ayah bilang berlatih bela diri itu menghabiskan banyak energi, tubuhku nggak bakal tahan kalau kelaparan. Sementara dulu, kami selalu kurang makan. Jadi, aku nggak bisa latihan dengan baik. Mata Wira langsung berbinar setelah mendengarnya. Kamu pernah berlatih bela diri? Siapa yang ajarin? Kamu bisa sekaligus hadapi berapa orang? Danu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, ayah pernah ajari beberapa teknik militer. Aku juga cuman pernah mukul Dodi. Kakak yang memukul adiknya mana mungkin pakai kekuatan penuh. Wira pun bercanda, kalau berlatih bela diri, kamu harus berlatih sampai jadi yang paling kuat. Gimana kalau namamu, Satria, saja? Danu langsung terkejut, ah, Kak Wira, aku nggak sanggup terima nama yang artinya sedalam itu. Wira menepuk bahu Danu sambil berkata, percaya saja sama diri sendiri. Tetapkan tujuanmu, lalu berusaha capai tujuan itu. Ini bisa menyemangati dirimu sendiri. Satria Darmadi, Satria, Setelah bergumam beberapa kali, Danu pun mengangguk. Semangat juang mulai memenuhi tatapannya. Setelah beberapa saat, Sony juga mendekati Wira sambil menyeringai. Kak Wira, nama Sony biasa banget. Aku juga mau ganti nama. Wira mendengus, arti namamu itu pembawa berkah, mana biasa. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony pun menjadi bersemangat. Abis dengar ucapan Kak Wira, aku jadi merasa namaku sudah berbeda. Kayak jadi lebih berkelas. Kak Wira memang berwawasan luas. Makasih. Biasanya, pemilik tubuh sebelumnya selalu naik kereta sapi untuk pergi ke ibu kota provinsi. Dia tidak pernah berjalan sejauh 20 km. Belum sampai setengah jalan, Wira sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia mau tak mau harus duduk di atas gerobak. Namun, Hasan, Danu dan Dodi masih berjalan dengan lincah. Bahkan Sony juga masih terlihat energi. Energi mereka benar-benar di luar jangkauan orang dari era teknologi. Setelah beberapa saat, mereka berlima pun tiba di ibu kota provinsi. Tembok kota mengelilingi sebuah menara yang tingginya sekitar 3 meter. Di atas menara, berdiri para prajurit yang bersenjata. Di luar dan dalam tembok kota,
terdapat 2 baris prajurit yang bersenjata dan 2 penjaga yang duduk di balik meja. Danu, Dodi dan Sony memandang ke arah menara dengan wajah terkejut, sedangkan Hasan malah tidak menunjukkan reaksi apapun. Gerobak menjual ikan harus bayar 100 gabak untuk masuk ke kota, kata prajurit penjaga pintu setelah memeriksa gerobak mereka. Wira pun membayar uang dengan terpaksa. Pemilik tubuh sebelumnya sering datang ke ibu kota provinsi. Jadi, dia tahu harus membayar uang masuk apabila mau berjualan di kota. Biaya yang harus dibayar tergantung pada barang apa yang mereka bawa. Dulu, membawa masuk segerobak ikan hanya perlu membayar 50 gabak. Bulan lalu, pemimpin kabupaten baru diganti. Biaya masuk kota pun meningkat hingga 2 kali lipat. Setelah menerima bayaran dari Wira, prajurit penjaga baru membiarkan mereka masuk. Di dalam kota, ada beberapa rumah bertingkat 2 yang terbuat dari batu bata. Setelah melihatnya, Wira sedikit kecewa. Situasi di dalam kota bahkan lebih buruk dari desa di kehidupan lampaunya. Namun, para penduduk kota memakai pakaian yang jauh lebih bagus dan bercorak daripada penduduk dusun Darmadi. Danu, Dodi dan Sony terlihat bersemangat, seolah-olah sudah memasuki dunia baru. Ada banyak penduduk dusun yang mungkin tidak pernah keluar dari dusun seumur hidup mereka. Jangan ibu kota provinsi, mereka mungkin juga jarang pergi ke pusat desa atau kota kecil. Jadi, orang yang pernah datang ke ibu kota provinsi selalu merasa sangat bangga. Kelima orang itu mendorong gerobak mereka ke pasar daging yang berada di sebelah timur kota. Setelah sampai di depan pasar, Hasan berkata, "Aku nggak tahu harga pasaran ikan. Harus pergi cari tahu dulu nih." Wira menatap ke arah Danu, Dodi dan Sony. Dodi menggaruk kepalanya dengan kebingungan, sedangkan Danu juga terlihat sedikit takut. Sony pun maju dengan percaya diri, "Serahkan hal ini padaku." Tidak lama kemudian, Sony kembali dan menjelaskan tentang pajak penjualan dan harga ikan dengan jelas. Harga pajak penjualannya 10%. Seekor ikan kecil yang beratnya di bawah 500 gram harganya 20 gabak, yang beratnya sekitar sekilo harganya 30 gabak. Ikan yang beratnya di atas 1,5 kg bisa dijual 40 gabak, yang beratnya 1,5-4 kg bisa dijual 50 gabak, sedangkan yang beratnya di atas 4 kg bisa dijual 60 gabak. Namun, itu adalah harga ikan yang sudah mati. Jika ikannya masih hidup, harganya bisa ditambah 20 gabak dari harga sebelumnya. Kelima orang itu pun masuk ke pasar timur, lalu hendak mencari kios dan mulai berjualan. Sebelum mereka sempat berjualan, 4 orang yang terlihat galak tiba-tiba mengerumuni gerobak mereka. Salah seorang dari mereka yang berbadan kekar dan berwajah galak menyilangkan tangannya lalu mencibir, "Sudah sampai pasar timur bukannya beri hormat ke pemilik tanah dulu sebelum berjualan. Berani banget kalian." Bab 8. Beri hormat ke pemilik tanah. Setelah melihat postur sekelompok orang ini, Wira baru tersadar. Kalian datang buat minta biaya perlindungan. Danu dan Dodi mengepalkan tangannya dengan marah. Hasan yang berdiri di belakang Wira juga mengerutkan keningnya. Sony buru-buru berbisik pada Wira, "Wira, aku lupa kasih tahu. Dia itu bos ikan pasar timur, namanya Iwan Projo. Dia punya julukan, si perusuh. Anak buahnya kira-kira ada sekitar belasan orang. Dia selalu ambil keuntungan 20% dari siapapun yang mau jual ikan di pasar timur." 20%. Wira langsung naik pitam. Kalian ambil keuntungan yang lebih banyak daripada pemerintah. Mereka sudah bersusah payah untuk menangkap ikan selama 2 hari dan harus berjalan kaki ke ibu kota provinsi untuk menjual ikan. Pemerintah hanya meminta keuntungan 10%, tetapi preman-preman ini malah minta 20%. Setelah mendengarnya, Dodi langsung marah. Bahkan Danu yang biasanya sangat tenang juga mengepalkan tangannya erat-erat. Preman-preman ini bahkan lebih kejam daripada pemerintah. Melihat reaksi kedua putranya, Hasan langsung memelototi mereka dan menggeleng. "Kalau mau jualan ikan di pasar timur, kalian harus kasih aku keuntungan 20%. Ini adalah aturan yang kubuat. Kalau nggak mau, silakan tinggalkan ikannya dan pergi," ujar Iwan sambil melambaikan tangannya dengan galak. 8 pria yang terlihat seperti berandalan langsung berjalan maju. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang memegang tongkat kayu, ada juga yang bermain dengan belati di tangan mereka. Tatapan mereka semua terlihat sangat garang. Wira mempertimbangkan baik-baik situasinya saat ini.
Kelompok Iwan totalnya ada 9 orang. Mereka juga mempunyai senjata dan terlihat seperti preman yang sudah sering berkelahi. Selain Hasan yang merupakan pensiunan tentara, mereka berempat hanyalah petani. Apalagi Wira, dia sama sekali tidak mungkin bisa menang dalam berkelahi. Iwan juga merupakan penguasa lokal Pasar Timur. Kalau mereka benar-benar berkelahi, dia mungkin bisa mendapatkan bala bantuan. Namun, Wira juga tidak rela menyerahkan 20% keuntungan penjualannya. Kita juga nggak bakal berpangku tangan kok. Iwan melambaikan tangannya, lalu seorang bawahannya mendekat dengan membawa sebuah timbangan. Waktu kalian jual ikan, kami bakal bantu timbang beratnya. Jadi kalian nggak perlu terlalu capek. Membantu, dengus Wira. Wira tahu maksud Iwan. Mereka akan menimbang ikannya dan menyimpan uang lebih dari pembeli. Pembeli yang merasa tertipu akan melapor ke pengadilan daerah. Kemudian, preman-preman ini akan mengatakan bahwa mereka menerima komisi untuk melakukannya. Setuju apa enggak? Aku nggak mau buang-buang waktu sama kalian. Begitu Iwan menjentikkan jarinya, 8 orang preman langsung maju. Danu dan Dodi mengepalkan tinju mereka, tetapi Hasan memelototi mereka dan menggeleng lagi. Akal sehat Wira menyuruhnya untuk tunduk pada sekelompok preman ini, tetapi mulutnya malah berkata, aku nggak takut sama kamu. Sony buru-buru membujuk Wira, lalu meminta maaf pada Iwan, Kak Iwan, jangan marah. Kita semua toh teman, kami bakal serahkan uangnya. Tapi temanku ini harus bayar utang besar. Bisa nggak kasih potongan harga dulu untuk sementara? Kalau utang temanku ini sudah lunas, kami bakal lunasi kekurangannya. Teman, Iwan langsung terlihat bersemangat dan menggerakkan jarinya untuk menyuruh Sony mendekat. Saat Sony sudah sampai di hadapannya, Iwan langsung menamparkan dan menendang Sony hingga terpental. Kemudian, dia memaki, dasar anak sialan. Kamu itu siapa? Siapa temanmu? Patahkan sebelah kakinya, lalu usir dia dari Pasar Timur. 4 preman langsung maju dan mulai menghajar Sony. Iwan menatap Wira, lalu berkata sambil tersenyum sinis, Nak, kamu nggak mau nurut ya? Bagi Iwan, orang yang tidak menuruti kata-katanya harus dihajar supaya mereka takut. Jika tidak, akan makin banyak orang di Pasar Timur yang membantahnya. Wira merasa terancam lagi setelah melihat Sony yang dipukul. Dodi dan Danu juga sangat marah dan ingin bertindak, tetapi Hasan masih melarang mereka meskipun dia sendiri juga sudah kesal. Dasar brengsek, Wira yang awalnya sudah siap untuk mengalah pun menjadi murka. Dia berbalik dan mengeluarkan sebatang kayu dari gerobak, lalu langsung menghantamkannya ke kepala Iwan. Dia juga menyerang keempat preman yang menghajar Sony sambil berteriak, Paman Hasan, Danu, Dodi, cepat pergi lapor ke pihak berwajib. Wira rela membayar keuntungan 20%, tetapi dia tidak bisa terima Sony dihajar. Sony sudah menemaninya datang menjual ikan, tetapi malah dipukuli lagi setelah membantunya berbicara. Wira tidak bisa tinggal diam. Wira memukul keempat orang yang sedang menghajar Sony, lalu menarik Sony dan hendak kabur. Semua orang di Pasar Timur langsung tercengang setelah melihat kejadian ini. Tidak ada orang yang menyangka bahwa Wira berani memukul Iwan. Ayah! Ayah, Danu dan Dodi sudah murka, mereka pun langsung menatap ke arah Hasan lagi dan berteriak pada saat yang bersamaan. Haish, lakukanlah. Hasan pun terpaksa setuju setelah melihat situasinya. Danu dan Dodi langsung gembira dan menyerang sekelompok orang itu. Ah, beraninya kamu memukulku. Iwan menutup kepalanya sambil berteriak kesakitan, lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Saat melihat tangannya dilumuri darah, dia pun berteriak dengan marah, hajar mereka habis-habisan, terutama si bajingan itu. Beraninya kalian memukul Kak Iwan. Sudah bosan hidup, ya. Kedelapan preman yang terlihat garang itu langsung berpencar. Mereka menyerang kelompok Wira dengan tongkat kayu dan belati mereka. Sony, cepat pergi. Wira mendorong Sony sambil mengayunkan tongkat kayu di tangannya dengan sembarangan. Enggak, aku nggak mau pergi. Meskipun Sony sudah ketakutan, dia tetap memberanikan diri untuk mengadang di depan Wira. Mau kabur? Jangan harap kalian bisa kabur. Patahkan tangan dan kaki mereka. Teriak Iwan dengan kesal. Jika dia tidak memberi pelajaran pada kelima orang ini, tidak ada orang di Pasar Timur yang akan tunduk padanya lagi. Begitu kedelapan preman itu mau bertindak, Danu dan Dodi langsung menyerbu mereka. Danu menarik tangan Wira dan Sony, lalu langsung berlari keluar dari pengepungan para preman.
Kedelapan orang itu pun langsung menyerang Dodi. Selama ada aku, Zabran Darmadi, kalian nggak bakal bisa memukul Kakwira. Dodi langsung berjongkok dan menyandung kaki para preman itu hingga jatuh. Begitu berdiri, mereka langsung ditinju Dodi lagi. Dalam sekejap, mereka semua langsung tersungkur di lantai sambil berteriak kesakitan. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri lagi. Dia berlatih bela diri. Iwan yang sudah menyaksikan aksi Dodi pun buru-buru kabur. Namun, sebelum dia sempat kabur jauh, Dodi sudah menendang punggungnya. Teriakan kesakitan Iwan pun menggema di seluruh pasar timur. Semua pedagang dan penduduk di pasar timur langsung tercengang. Mereka memandang Dodi dan mengingat nama, Zabran Darmadi, yang diteriakannya tadi. Dodi menyeret Iwan ke hadapan Wira, lalu berkata dengan bangga, "Kak Wira, sudah kubilang kalau aku jago berkelahi." Wira membatin, "Aku nggak tahu kalau kamu bisa langsung lawan 10 orang sendirian. Kalau tahu kamu begitu hebat, buat apa tadi aku bersabar?" Gubrak. Setelah melemparkan Iwan ke hadapan Wira, Dodi berkata dengan santai, "Kak Wira, kamu mau gimana hukum orang ini? Aku sudah hantam dia sekali kok." Setelah itu, Wira menarik Sony dan berkata, "Sony, tadi dia sudah menamparkan dan menendangmu. Sekarang, giliranmu balas dendam." "Ah, nggak perlu." Meskipun Dodi memang kuat, Sony tetap tidak berani memukul preman besar itu. Setelah mendengar penolakan Sony, Wira berkata dengan serius, "Kita nggak cari masalah, tapi kita juga nggak takut dapat masalah. Kamu harus pukul dia balik supaya kelak dia nggak berani cari masalah sama kamu lagi. Kalau kamu sopan sama dia, dia pasti kira kamu takut sama dia dan bakal menindasmu lagi. Cepat pukul dia, kalau nggak, jangan ikut aku lagi." Para pedagang ikan yang sebelumnya sudah dirugikan pun tergerak hatinya. Baik, setelah memikirkan tamparan dan tendangan yang diterimanya tadi, amarah Sony pun melonjak. Saat dia baru mengangkat tangannya, Iwan malah berkata dengan dingin, "Nak, kamu tahu aku siapa? Aku ini bawahan petugas patroli dari pengadilan daerah. Kalau kamu berani pukul aku, jangan harap kamu bisa keluar dari tempat ini." Setelah mendengar ucapan Iwan, amarah Sony langsung sirna. Dia pun menurunkan kembali tangannya. Namun, Wira berkata dengan serius, "Pukul saja. Aku bakal lindungi kamu." Masalahnya sudah menjadi seperti ini. Meskipun Sony tidak memukulnya, Iwan juga tidak akan melepaskan mereka. Mereka harus membuat Iwan kehilangan wibawanya agar dia tidak bisa bertindak seenaknya lagi di pasar timur. Wira akan memikirkan konsekuensinya lagi nanti. Setelah melihat tatapan mata Wira yang tegas, Sony pun memberanikan diri untuk menamparkan dan menendang Iwan. Setelah itu, kemuraman dalam hatinya langsung sirna. "Ah!" Iwan berteriak kesakitan sambil meringkuk. Saat melihat Iwan yang diperlakukan seperti itu, ketakutan di dalam mata para pedagang ikan di pasar timur pun berubah menjadi amarah. Patroli sudah datang. Setelah mendengar hal itu, semua orang pun gempar. Bab 9. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan topi hitam dan seragam biru yang dipadu dengan rompi merah. Di bagian tengah rompi itu terdapat tulisan "Patroli". Dia mengenakan sepatu bot, di pinggangnya juga bergantung sebilah golok. Pria itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Dia terlihat seperti orang cerdik pada umumnya. Namun, kemunculannya langsung membuat seluruh pasar timur menjadi hening. Semua amarah yang terukir di wajah setiap pedagang langsung sirna dan digantikan dengan seulas senyum menyanjung. Pria parubaya itu adalah petugas patroli pasar timur. Namanya Eko Makmur. Status seorang petugas patroli tidak termasuk tinggi di ibu kota provinsi. Akan tetapi, para penduduk juga tidak berani menyinggungnya. Di ibu kota provinsi, jabatan yang berpangkat tinggi adalah pati, pejabat sipil dan jenderal militer. Selebihnya yang tidak berpangkat adalah hakim, patroli, panitera dan sebagainya. Mereka biasanya disebut pejabat. Meskipun para pejabat ini tidak berpangkat, mereka termasuk bagian pemerintahan dan bergaji tinggi. Posisi mereka biasanya dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Setiap pejabat memiliki puluhan bawahan yang membantu mereka menangani tugas dari pemerintah. Para pejabat tidak memberi imbalan kepada anak buah mereka. Jadi, para bawahan ini harus mendapatkan keuntungan sendiri pada saat menjalankan tugas.
Keuntungan besar yang didapatkan para bawahan ini harus dibagikan kepada pejabat, sedangkan keuntungan kecil dapat dibagi oleh mereka sendiri. Iwan adalah bawahan Eko. 70% keuntungan yang didapatkan Iwan dari pedagang ikan akan dibagikan kepada Eko. Sementara 30% sisanya akan dibagi Iwan dengan 8 anak buahnya. Saat melihat bawahannya tersungkur di lantai, Eko tidak langsung datang menghampiri mereka. Dia berdiri di tempat untuk mengamati mereka terlebih dahulu, lalu baru berjalan ke depan gerobak. Tadi, Danu dan Dodi tidak merasa takut saat menghadapi 9 preman. Namun, mereka malah langsung ketakutan saat melihat Eko. Sony juga takut hingga gemetaran, sedangkan Hasan hanya mengerutkan keningnya tanpa mengatakan apapun. Wira mengerti kenapa mereka berempat bereaksi seperti itu. Di mata para penduduk desa, mereka tidak mampu menyinggung hakim, patroli dan pejabat-pejabat kecil lain yang berhubungan dengan kantor pemerintahan daerah. Pak Eko, begitu melihat bosnya datang, Iwan buru-buru mengadu, kamu harus membantuku menegakkan keadilan. Aku datang ke pasar timur untuk membeli ikan, tapi kelima orang ini malah memukuliku sampai begini. Cepat tangkap mereka ke pengadilan daerah. Sembarangan, Dodi yang tidak sabaran sudah tidak bisa menahan diri. Dia langsung berkata, jelas-jelas kami yang datang untuk menjual ikan, tapi kamu malah mau memeras kami dengan meminta 20% keuntungan. Itu sudah lebih tinggi 10% dari pajak yang harus kami bayar. Sekarang, kamu malah fitnah kami lagi. Sepertinya aku harus menghabisimu hari ini. Begitu mendengar ucapan Dodi, Iwan langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Eko. Dia sudah merasakan kehebatan Dodi tadi. Sebelum Dodi sempat bertindak, Danu pun menahannya. Saat melihat situasi ini, tidak ada orang yang berani bersuara. Mereka hanya menatap Eko dalam diam. Eko mengamati Wira, lalu bertanya, kamu itu pelajar. Wira mengangguk. Eko pun bertanya lagi, kamu punya prestasi. Wira melaporkan nilainya, waktu di tahun makmur kedua, aku dapat peringkat ketiga. 5 tahun yang lalu, Raja baru Kerajaan Nualan naik jabatan. Tahun jabatannya disebut Tahun Makmur. 2 tahun setelah Raja baru menjabat, pemilik tubuh sebelumnya mengikuti ujian sarjana yang menerima 20 orang pelajar dari provinsi kecil. Pemilik tubuh sebelumnya menduduki peringkat ketiga dalam ujian itu. Pada zaman ini, pelajar yang berprestasi memiliki beberapa hak istimewa. Ternyata kamu itu seorang cendekiawan. Aku Eko Makmur, petugas patroli dari pengadilan daerah. Eko yang tadinya terlihat serius pun tersenyum dan menyanjung Wira. Kemudian, dia langsung berbalik dan menamparkan Iwan. Iwan langsung tercengang hingga tidak merasakan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dasar preman, beraninya kamu menindas seorang cendekiawan. Hari ini, aku bakal bawa kamu ke pengadilan daerah supaya kamu dihukum. Eko pun langsung menyeret Iwan pergi. Preman-preman lainnya juga mengikuti mereka dengan patuh. Bukannya Iwan itu bawahan Eko. Kenapa Eko malah menangkapnya? Soalnya yang Iwan ganggu itu seorang cendekiawan. Eko pasti takut cendekiawan itu menghukum keluarga mereka abis jadi pejabat tinggi. Jadi, dia pura-pura menghukum Iwan dulu. Ah, ternyata pemuda itu seorang cendekiawan. Tapi kenapa dia jadi pedagang? Memangnya tadi kamu nggak dengar? Dia punya utang. Begitu Eko pergi, suasana di pasar timur menjadi ramai kembali. Wira masih sedikit tertegun. Dia tidak menyangka ternyata reputasinya sebagai seorang pelajar cukup berguna juga. Setelah tersadar dari keterkejutan, mereka berlima pun mulai menjual ikan. Eko menyeret Iwan keluar dari pasar timur. Setelah keluar dari pasar timur, dia pun menendang Iwan lagi. Iwan langsung berdiri dan buru-buru menyanjung Eko, Pak Eko, dia cuman seorang pelajar, masih belum jadi sarjana. Perjalanannya untuk menjadi pejabat masih jauh. Kenapa kita harus takut padanya? Sebelum Iwan menyelesaikan kalimatnya, Eko menamparnya lagi. Dasar tolol, dia sudah terpilih menjadi pelajar di usia 15 tahun, itu berarti dia sangat berbakat. Orang seperti ini cepat atau lambat pasti bakal jadi sarjana. Kalau sudah jadi pejabat besar, dia pasti bisa dengan gampang menghukummu. Orang paling mengerikan di dunia ini adalah cendekiawan. Cuman orang bodoh kayak kalian yang merasa cendekiawan itu mudah ditindas. Anak yang tidak sabaran itu bisa menghajar 9 orang sendirian. Dia jelas adalah orang yang berlatih bela diri.
Orang yang menarik anak yang tidak sabaran itu juga pasti jauh lebih hebat darinya. Orang yang paling mengerikan adalah pria parubaya yang memiliki tatapan tajam itu. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan dari seorang Algojo. Dia pasti juga bukan orang biasa. Jika Eko ingin menghadapi ketiga orang itu, dia juga belum tentu berhasil bahkan dengan mengerahkan seluruh anak buahnya. Bisa gawat jika masalah ini jadi besar dan diketahui pemimpin kabupaten. Sebagai pejabat kecil, Eko paling jelas orang seperti apa yang bisa ataupun tidak bisa disinggung. Setelah mendengar ucapan Eko, Iwan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Pak Eko benar. Tapi gimana kalau kelak mereka masih terus berjualan ikan di pasar timur? Kita nggak boleh kehilangan keuntungan sebesar ini." "Tentu saja nggak boleh." Eko memicingkan matanya, lalu berkata, "Hari ini, kamu sudah dikalahkan mereka, kamu nggak bakal bisa menekan para pedagang itu lagi. Untuk sementara, ganti bos saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan, kamu boleh menjabat lagi. Nggak perlu ambil keuntungan dari kelompok cendekiawan itu, tapi suruh mereka jangan umbar-umbar hal ini ke orang lainnya." Eko merasa orang-orang ini pasti sudah berusaha keras untuk menangkap segerobak ikan itu. Lagi pula, cuacanya sudah makin dingin, ikan juga akan makin sulit ditangkap. Jadi, Eko merasa tidak mengambil keuntungan dari mereka juga tidak akan merugikan dirinya. "Baik, Pak Eko." Iwan menunduk dengan tidak rela. Bos yang sudah turun pangkat mana mungkin bisa naik pangkat lagi. Lagi pula, bos pengganti juga tidak begitu mudah dicari. 13.760 gabak. Ikan yang masih hidup sangat mudah dijual. Belum sampai 2 jam, ikan di gerobak mereka hanya tersisa 2 ekor yang besar dan 10 ekor yang kecil. Itu juga merupakan penghasilan bersih yang mereka dapat setelah membayar pajak. Ini adalah pertama kalinya Sony, Danu dan Dodi melihat uang yang begitu banyak dalam hidup mereka. Mata mereka langsung berbinar. Namun, Hasan malah menggeleng sambil mengerutkan keningnya. "Jumlah yang kita dapat ini masih belum setengah dari 40.000 gabak." Ketiga orang itu langsung tersadar dan berkata dengan cemas, "Jadi gimana? Kita sudah nggak sempat tangkap ikan lagi. Hari ini hari terakhir bayar utang." Wira juga tersenyum masam. Dia awalnya mengira penjualan ikan yang masih hidup paling tidak bisa menghasilkan 20-30 ribu gabak. Alhasil, harga penjualan di kerajaan Nuala masih belum mencapai harapannya. "Cuman bisa pinjam uang dulu." Hasan menghela napas, lalu berkata, "Aku masih punya 3.000 gabak. Kalau kita pinjam sama para kerabat, seharusnya bisa terkumpul 10.000 gabak." Penduduk desa sangat miskin, tidak banyak orang yang bisa mengumpulkan 3.000 gabak. Sony berkata sambil menggertakkan giginya, "Coba aku cari Kak Surya buat pinjam uang. Sekarang, kita sudah punya teknik rahasia tangkap ikan. Biarpun kita nggak kasih tahu mereka caranya, asalkan kita bisa menjanjikan sedikit keuntungan, dia mungkin bisa pinjamin sekitar 5,000 sampai 6,000 gabak. Dengan begitu juga masih kurang 10.000 gabak." Danu menatap Wira dan berkata, "Kak Wira, gadai saja gelang kakak ipar. Kita sudah punya teknik rahasia tangkap ikan. Kita bisa dapatkan kembali gelangnya dalam beberapa hari dengan membayar tambahan sedikit bunga." "Nggak perlu, aku masih punya cara lain." Wira menggeleng, lalu lanjut berkata, "Sekarang, kalian ke pasar selatan dan beli barang-barang yang kusuruh kalian beli pakai uang ini. Abis itu, pergi ke toko besi keluarga Salim, di pasar utara untuk cari aku." Dari awal, Wira memang tahu dia tidak bisa mendapatkan 40.000 gabak dari hasil menangkap ikan sehari. Setelah mendengar Wira ingin membeli barang, keempat orang itu langsung terkejut. Sony berkata dengan bingung, "Paman Hasan, lihat. Uang membayar utang sudah nggak cukup, tapi Wira malah mau belanja lagi. Apalagi semua yang dia suruh beli itu makanan, pakaian dan barang sekunder lain yang nggak penting. Dia mulai boros lagi." Ucapan Sony membuat Dodi marah. "Sony, dasar nggak punya hati nurani. Kak Wira sudah membelikanmu dan kakak pakaian dan sepatu, tapi kamu malah mengatainya." Sony mengeluh, "Aku cuman khawatir dia nggak bisa bayar utang." Danu yang dewasa pun berkata, "Ayah, kenapa Kak Wira membelikanku dan Sony pakaian yang serupa?" Hasan menjawab, "Ikuti saja kata Wira. Dia itu orang yang punya banyak ide. Dia menyuruh kita melakukan ini pasti ada artinya.
Patuhi saja perintahnya. Bab 10. Wira tiba di toko besi keluarga Salim di Pasar Utara. Ini adalah toko besi paman pemilik tubuh sebelumnya. Saat berumur sekitar 10 tahun, pemilik tubuh sebelumnya tinggal di rumah pamannya ini untuk belajar. Istri pamannya sudah meninggal saat persalinan. Jadi, paman dan putrinya hanya bisa bergantung pada satu sama lain. Mereka bersikap sangat baik terhadap pemilik tubuh sebelumnya. Namun, pamannya menentang pernikahan pemilik tubuh sebelumnya dengan Wulan 3 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, ada rumor bahwa keluarga Linardi akan dilenyapkan. Pamannya khawatir pemilik tubuh sebelumnya akan terlibat masalah. Akan tetapi, pemilik tubuh sebelumnya malah tidak mendengar nasihat pamannya. Alhasil, hubungan mereka pun menjadi dingin. Saat menikah, pemilik tubuh sebelumnya bahkan tidak mengundang pamannya. Selama 3 tahun terakhir, dia juga tidak pernah mengunjungi pamannya. Saat tiba di depan toko besi yang tidak asing itu, Wira pun berjalan masuk. "Siapa?" terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Kemudian, seorang gadis berjalan keluar. Saat melihat Wira, dia langsung tercengang. Setelah beberapa saat, dia baru berkata dengan cemberut, "Sudah punya istri langsung lupain pamannya. Dasar durhaka, masih ingat datang kemari." Gadis itu berumur sekitar 17-18 tahun. Wajahnya kecil, rambutnya diikat model kucir kuda. Dia tidak terlalu tinggi, sedangkan wajahnya dihiasi beberapa bintik hitam. Matanya besar dan jernih, giginya juga rapi. Dia terlihat cantik dan manis. Setelah mendengar ucapannya, Wira tidak marah. Dia malah berkata sambil tersenyum, "Lestari, paman di mana?" Gadis itu adalah adik sepupu Wira, Lestari Salim. Dia sudah membantu ayahnya mengelola keuangan di rumah sejak kecil. Jadi, dia sangat jago berhitung. Selain itu, dia juga bermulut tajam. Sejak kecil, pemilik tubuh sebelumnya sudah sering adu mulut dengannya. Dia pergi memilih batu bara. Bentar lagi juga balik. Setelah mengamati Wira sejenak, Lestari berkata dengan muram, "Dengar-dengar, abis nikah, kamu asyik foya-foya dan sudah habiskan semua kekayaan yang diwariskan paman dan bibi. Rumor itu benar, jangan bohong." Wira tersenyum ringan sambil mengangguk. "Dasar kamu ini, semuanya bilang kalau kakak ipar itu wanita tercantik sekabupaten, tapi kamu malah bertindak sembarangan di luar. Apa sebenarnya yang kamu pikirin? Sudah dipelet orang." Setelah memarahi Wira, Lestari pun mengganti topik pembicaraan. "Aku sudah malas mengatai orang nggak berperasaan sepertimu. Sudah makan belum? Mau kumasakin sesuatu?" "Nanti saja." Setelah mendengar ucapan Lestari, Wira langsung terkejut dan menggeleng dengan rasa bersalah. Tiba-tiba, seorang pria kekar yang menjinjing 2 keranjang batu bara berjalan masuk. Saat melihat Wira, pria itu langsung meletakkan keranjang berisi batu bara dan buru-buru menghampiri Wira dengan gembira. "Wira, akhirnya kamu datang juga." Orang itu adalah paman pemilik tubuh sebelumnya. Namanya Suryadi Salim. Dia sangat menyayangi pemilik tubuh sebelumnya seperti putra kandungnya sendiri. Namun, pemilik tubuh sebelumnya masih belum dewasa. Setelah melihat pamannya, Wira membungkuk sambil berkata, "Paman, maafkan aku. Dulu, aku nggak ngerti soal kekhawatiranmu. Aku sudah salah. Cepat bangun." Suryadi buru-buru memapah Wira, lalu berkata dengan berlinang air mata, "Paman juga salah. Sebagai orang dewasa, seharusnya aku tetap pergi mengunjungimu meski kamu nggak datang jenguk aku. Tapi sekarang sudah nggak masalah. Lestari, cepat pergi beli 1/4 kilo daging sapi untuk Wira. Dengar-dengar, ada yang jual ikan yang masih hidup juga di pasar timur, pergi beli seekor untuk kakakmu ini. Harga daging sapi setengah kilo 100 gabak, 1/4 kilo sudah mau 50 gabak. Harga seekor ikan segar setengah kilo 80 gabak, yang sekilo seekor sudah mau 160 gabak. Ditambah dengan bahan lainnya, cuman makanan untuk dia seorang sudah menghabiskan 300 gabak. Ayah, dia sudah nggak datang jenguk kamu selama 3 tahun, tapi kamu malah begitu senang begitu dia datang minta maaf." Begitu mendengar ucapan ayahnya, Lestari langsung cemberut. Dia dengan cepat menghitungkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjamu Wira, tetapi tetap bangkit sambil menjinjing keranjang sayur. Wira buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Lestari, jangan beli sayur dulu. Aku butuh bantuanmu." Lestari langsung cemberut. "Kamu butuh bantuan apa? Dengar-dengar kamu sudah pinjam uang sama orang.
Apa kamu datang cari kami karena nggak bisa bayar utang? Lestari, setelah memelototi putrinya, Suryadi bertanya pada Wira, Wira, maafkan paman nggak mengawasimu baik-baik selama beberapa tahun ini, kamu jadi terjerumus ke jalan yang salah. Jangan takut, abis bayar utangnya, jadilah orang yang baik ke depannya. Kamu utang berapa? Paman punya sedikit simpanan. Kamu boleh pakai dulu untuk bayar utang. Ayah, itu uang yang kusimpan supaya kamu bisa menikah lagi dan melahirkan anak untuk meneruskan keluarga kita. Setelah mengucapkan hal itu, Lestari dipelototi ayahnya lagi. Dia pun berkata dengan cemberut, kamu cuman sayang dia. Aku memang punya sedikit utang, tapi aku bisa bayar sendiri. Paman, Lestari, aku butuh kalian persiapkan beberapa barang untukku. Makin cepat makin bagus. Wira pun menyebutkan semua barang-barang yang diperlukannya. Panci besi, corong, lumpur kuning, panci besar. Kamu perlu itu semua buat apa? Setelah mendengar benda-benda yang diperlukan Wira, Lestari pun bertanya dengan kebingungan. Namun, kedua orang itu segera mempersiapkannya. Tidak lama kemudian, Hasan, Sony, Danu dan Dodi tiba di depan toko besi keluarga Salim. Mereka berempat berdiri di depan pintu dengan canggung. Suryadi buru-buru mempersilakan mereka masuk. Saat melihat barang bawaan mereka, Suryadi berkata dengan terkejut, mau datang ya datang saja, buat apa bawa begitu banyak barang. Harga setengah kilo gula mentah sudah 100 gabak. Ini setidaknya ada sekitar 20-25 kilo, harganya paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kotak cendana sebesar ini paling nggak 1.000 gabak, 2 biji sudah 2.000 gabak. Selembar sapu tangan sutra ini 500 gabak, 2 lembar sudah 1.000 gabak. Jubah sutra dan sepatu bot dari toko penjahit keluarga Solia paling nggak 1.500 gabak. Giok ini paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kantong wewangian ini 2.000 gabak. 2 ekor ikan besar dan 10 ekor ikan kecil ini masih hidup. Beratnya paling nggak 15 kilo, bisa dijual sekitar 900 gabak. Setelah melihat barang-barang yang dibawa Hasan dan yang lainnya, Lestari langsung menyebutkan semua harga-harganya. Keempat orang itu pun menatap Lestari dengan terkejut. Semua barang yang mereka beli harganya kurang lebih sama dengan harga yang disebut Lestari. Lestari benar-benar hebat. Wira, kamu toh nggak punya begitu banyak uang. Buat apa kamu bawa begitu banyak barang kemari? Entah apa yang dipikirkan Lestari sehingga dirinya tiba-tiba tersipu. Kami yang tangkap ikannya kemarin. Sebagian besar sudah terjual, sisanya ini untuk kamu dan paman. Kemudian, Wira mengalihkan topik pembicaraan. Gula mentah ini bakal kuproses lagi buat dijual. Selebihnya, lihat saja nanti. Cepat masak dulu, kami semua belum makan. Cepat pergi masak, aku pergi beli daging dulu. Selesai berbicara, Suryadi pun pergi dengan membawa keranjang sayurnya. Sementara Lestari langsung masuk ke dapur untuk memasak. Wira pun memberi perintah kepada Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Danu ditugaskan menutup pintu toko, sedangkan Dodi ditugaskan mencuci corong yang mereka beli tadi. Sony mengaduk campuran lumpur kuning dan Hasan menyalakan api untuk panci besar. Keempat orang itu sangat penasaran apa yang mau dilakukan Wira. Tidak lama kemudian, Suryadi pulang dari berbelanja sayur. Situasi di hadapannya membuatnya terkejut. Begitu api menyala, Wira menuangkan 3 bungkus gula mentah ke panci. Setelah gulanya mencair, dia langsung berkata, Sony, cepat masukkan cairan lumpur kuningnya. Hah? Sony langsung terkejut. Wira, yakin mau tuang? Gula di dalam panci ini paling nggak 1,5 kilo. Kalau sudah tuang campuran lumpur kuning ke dalam, gulanya sudah nggak bisa dimakan lagi. Kita bakal rugi 1.000 gabak. Hasan dan Danu juga terkejut. Jika lumpur kuning dituangkan ke dalam sirup gula akan terbuang sia-sia. Wira langsung mendesak, tuang saja. Kalau enggak, gulanya benar-benar bakal terbuang sia-sia. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony langsung mengulurkan tangannya dengan gemetar. Jangan tunda lagi, ikuti saja perintah Kak Wira. Meskipun Dodi juga heran, dia langsung maju dan menuangkan seember cairan lumpur kuning itu ke dalam panci. Dia tidak tahu apa yang ingin Wira lakukan, tetapi dia akan mematuhi semua perintah Wira mulai sekarang. Begitu cairan lumpur kuning dituang ke dalam cairan gula, Wira langsung mengaduk dengan cepat. Lumpur kuning dan cairan gula pun menyatu.
Tepat pada saat ini, Lestari berjalan keluar untuk menyuruh kelima orang itu makan. Setelah melihat keadaan itu, dia buru-buru berlari ke dapur dan berteriak, "Ayah!" Kak Wira menuangkan cairan lumpur kuning ke dalam gula mentah. Suryadi langsung terkejut. Wira toh nggak bodoh. Kenapa dia menyia-nyiakan barang seperti itu? Coba pergi lihat.